Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hikmawati dari kelas perpajakan internasional akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai tentang perpajakan internasional. Pertanyaan pertama yaitu, menurut pendapat kalian, apakah perbedaan antara yurisdiksi fiskal dan yurisdiksi domisili? Mengapa dapat terjadi perbedaan yurisdiksi, dan berikan contoh yurisdiksi fiskal dan domisili serta manakah menurut kalian yang lebih berhak. Sebelum kita masuk tentang yurisdiksi fiskal dan yurisdiksi domisili ini, perlu kita ketahui yurisdiksi itu adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh oleh negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri, ataupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Adapun yurisdiksi fiskal ini terdiri dari 3 unsur, yaitu legislatif, penerimaan, dan administratif. Sedangkan yurisdiksi domisili, subjek pajaknya adalah orang pribadi, warisan, badan dan badan usaha tetap. Pengertian dari yurisdiksi domisili ini yaitu hak pemajakan yang didasarkan kepada siapa yang memperoleh penghasilan, yang berorientasi hanya pada subjek pajak. Nah, selanjutnya manakah yang lebih berhak? Menurut saya yang lebih berhak yaitu yurisdiksi domisili, karena dari pengertiannya saja sudah kita ketahui bahwa yang berkedudukan lebih berhak mengenakan pajak atas hasil-hasil yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari sumber di mana saja, baik itu sumbernya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yurisdiksi domisili ini disebutkan juga merupakan hak pemajakan yang didasarkan kepada siapa yang memperoleh penghasilan, maka ialah yang berorientasi hanya pada subjek pajak. Soal selanjutnya yaitu, apa saja yang kalian ketahui mengenai metode penghindaran pajak berganda, dan sebutkan metode-metode yang kalian ketahui. Pengertian dari penghindaran pajak berganda itu sendiri yaitu adanya perjanjian pajak antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Baiklah, adapun metode dalam dalam penghindaran pajak, yang pertama yaitu metode pengurangan pajak, yang kedua metode pembebasan pajak, dan yang ketiga metode lainnya. Nah, metode pengurangan pajak ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan di dalam negeri. Metode ini pada garis besarnya terdiri dari metode pengurangan pajak penuh, metode pengurangan pajak terbatas, dan tax sparing credit method. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, metode pembebasan pajak. Di metode pembebasan pajak ini mengkehendaki suatu negara pemegang yurisdiksi pemajakan sekunder atau domisili untuk dengan rela melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di negara lain atau negara sumber. Metode eksempsi meliputi pembebasan, yang pertama yaitu full exception method, yang kedua exception at the top method, yang ketiga exception at the bottom method, yang keempat proportional exception method. Nah, yang ketiga yaitu metode lainnya. Dalam buku internasional Juridical Double Taxation of Income, Manuel Pires menyebutkan bahwa beberapa metode lainnya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sharing or division of revenue, di mana hal ini pembagian pajak antara negara domisili dan negara sumber. Yang kedua, division of taxing power. Dalam hal ini pembagian hak pemajakan
dengan penentuan tarif pajak maksimum atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri yang dapat dipungut oleh negara sumber. Yang ketiga yaitu reduction of the rate. Dalam hal ini keringanan tarif terhadap pajak penghasilan luar negeri yang harus diberikan oleh negara domisili. Yang keempat yaitu reduction of the tax, di mana pengurangan pajak dengan suatu jumlah tertentu atau persentase dari penghasilan luar negeri. Yang terakhir yaitu lump sum taxation atau float taxation, yaitu pemajakan dengan jumlah tetap. Baiklah, soal selanjutnya yaitu ceritakan menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan hubungan istimewa dan transfer pricing serta dampaknya bagi perpajakan internasional. Baiklah, definisi hubungan istimewa mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, di mana peraturan perpajakan tersebut terdapat pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pajak Tambahan Nilai, di mana dalam hal tersebut menyatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Yang kedua yaitu wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Atau yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Selanjutnya hal lain juga dijelaskan dalam pasal 18 ayat 4 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Selanjutnya, hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Nah, selanjutnya itu penjelasan lain juga terdapat di pasal 18 ayat 4 tentang huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Selanjutnya, hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Dengan demikian juga, hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dari transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur di dalam perusahaan untuk menentukan harga transfer atau suatu transaksi baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, transfer pricing juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multi satuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Nah, adapun dampaknya bagi perpajakan internasional adalah seiring dengan berkembangnya era globalisasi, perdagangan internasional memberikan dampak signifikan kepada ekonomi suatu negara, ekonomi suatu kawasan, maupun ekonomi dunia secara keseluruhan. Perkembangan yang cepat dalam hal teknologi, transportasi, dan komunikasi telah mendorong meningkatnya perdagangan internasional. Perusahaan multinasional sebagai pelaku perdagangan internasional memanfaatkan perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi untuk menjalankan grup usahanya di berbagai negara. Nah, dengan menjalankan usaha di beberapa negara, perusahaan multinasional ini mendapatkan keuntungan atas skala ekonomi terhadap barang yang diproduksi atau dijual dan juga memperluas pangsa pasar, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai supply
untuk grup usaha secara keseluruhan. Soal selanjutnya yaitu tentang apa saja yang kalian ketahui mengenai hak-hak dalam tax treaty dan sebutkan masing-masing contoh yang terdapat dalam P3B Indonesia dan Korea Selatan. Sebelum kita masuk kepada hak-hak dalam tax treaty, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan tax treaty tersebut. Tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda adalah perjanjian perpajakan antara dua negara mengenai hak-hak pemajakan masing-masing negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan upaya penghindaran pajak. Dalam tax treaty ini dikenal ada 3 hak pemajakan, yaitu hak pemajakan penuh, hak pemajakan terbatas, dan hak pelepasan hak pemajakan. Dengan demikian, jelas bahwa setiap negara akan mendapatkan hasil dari pemajakan yang dilakukannya. Baiklah, soal selanjutnya yaitu tentang apa saja yang kalian ketahui tentang BUT dan ceritakan hal-hal yang berhubungan dengan BUT sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian tentang BUT. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia. Baiklah, hal lainnya mengenai BUT yaitu BUT masuk dalam kategori subjek pajak luar negeri dan merupakan wajib pajak badan. Di samping itu, subjek pajak lainnya yang juga dipungut oleh pajak penghasilan seperti orang pribadi, perseroan terbatas, yayasan, serta badan usaha milik negara dan BUMD. BUT ini dibuat untuk perusahaan penanaman modal asing yang menjadi wajib pajak dalam negeri. Hal ini terjadi seiring bertambahnya investor asing di Indonesia yang masuk menggunakan pola joint venture dengan bekerja sama dengan perusahaan asing lainnya maupun perusahaan lokal untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara atau treaty partner di Indonesia. Pemerintah melakukan pengujian keberadaan suatu BUT perusahaan dari negara treaty partner tersebut di Indonesia sebagai kriteria untuk menentukan apakah Indonesia memiliki hak untuk memajaki penghasilan tersebut. Nah, sesuai pada Pasal 2 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan sebenarnya. Nah, dalam tarif BUT sendiri, pemerintah menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak BUT yang baru mulai berlaku pada tahun 2010. Tidak hanya si wajib pajak luar negeri, tarif ini juga berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri. Hal itu ditegaskan pemerintah dalam perubahan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat 2. Nah, perlu diingat lagi, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian dari beberapa jawaban dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.